Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan makalah dengan judul Mengenal Tokoh-tokoh Leksikologi Arab. Dalam pelajaran ilmu dilalah wal ma'ajim kali ini, saya Novia Rizky Amalia dan teman saya Imbar Rukminingsih akan mengangkat beberapa cerita, biografi, dan karya-karya apa yang telah diciptakan beliau-beliau yang saat ini masih kita pakai. Kita akan mengambil 4 tokoh dari beberapa tokoh yang ada. Di sini kita akan mengulas mengenai biografi tokoh-tokoh leksikologi Arab, kemudian karya-karya apa yang telah mereka hasilkan. Yang pertama yaitu Ibnu Duraid. Kita mengambil Ibnu Duraid, yaitu nama lengkapnya adalah Muhammad bin Hasan bin Duraid al-Azdi. Ibnu Duraid lahir di Basrah, lalu pindah ke Oma dan menetap di sana. Pakar bahasa Arab, sastra Arab, ia gemar dari berbagai bidang, terutama yaitu leksikologi Arab. Ibnu Duraid terkenal seorang ulama yang ulet, kemudian cerdas hafalannya, serta beliau juga berhasil mencetak murid-murid spesialis di bidang bahasa dan sastra Arab. Karya beliau yang masih terkenal hingga saat ini yaitu kamus yang telah beliau ciptakan, yaitu Al-Jamharah atau Jamharah Al-Lughah, yang mana terdapat 3 jilid. Selain itu, beliau juga menyetak beberapa kamus Arab, yaitu Al-Ishtiqaq, yaitu ilmu tentang nasab, kemudian Al-Maqsur wa Mamdud, yaitu ilmu shoraf, kemudian Al-Mujtaba, At-Taqwin Al-Lisan, Ad-Dakhil Al-Hikmah, dan lain sebagainya. Dalam penciptaan kamus beliau yang pertama, yaitu Al-Jamharah, dapat dikatakan kurang memberi pengaruh besar dalam leksikologi Arab. Hal itu dapat dimaklumi karena pada saat penyusunan kamus Al-Jamharah tersebut, beliau masih berada di bayang-bayang Khalil dalam penyusunan kamus, jadi belum terlalu ahli seperti itu. Dari kamus beliau Al-Jamharah ini ada beberapa ulama yang mengkajinya dan menciptakan tokoh-tokoh tersebut menciptakan beberapa buku-buku seperti ringkasan dari Al-Jamharah tersebut. Namun sayangnya buku-buku itu sampai sekarang tidak ditemukan karena waktu dulu saat mereka membuat tidak sempat untuk dicetak. Kemudian yang kedua yaitu Ibnu Faris Al-Razi, yang mana nama beliau adalah Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria bin Hubaib al-Qazwini al-Razi. Demikian nama lengkap dari Ibnu Faris. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Ahmad bin Zakaria bin Faris. Sebagaimana ilmuwan lainnya, Ibnu Faris ini juga gemar berkelana mencari ilmu. Ia pernah belajar ilmu hadis di majelis-majelis ilmu hadis di kota Baghdad. Akan tetapi ketika beliau mencari ilmu tentang hadis tersebut, yang paling lama adalah di kota Hamzan, sebelum akhirnya ia pindah ke Rai dan meninggal dunia di sana. Ibnu Faris ini bukan hanya mumpuni di bidang hadis dan leksikologi ilmu bahasa saja, namun ia adalah ulama yang memiliki kemampuan yang lengkap dalam berbagai bidang. Hal itu dapat dilihat dalam karya-karya tulisannya yang mencakup berbagai bidang ilmu. Paling tidak ada 45 buku yang berhasil beliau tulis. Di antaranya yaitu Al-Ittiba wal Muzawiyah, Ikhtilaf Nahwiyin, Akhlakun Nabi, Usul Fikih, Al-Ifrat, Al-Ma'ali, dan lain sebagainya. Karya terbesar Ibnu Razi adalah Kamus Maqayis Al-Lughah dan Kamus Al-Mujmal. Kedua buku ini memberi andil besar dalam perkembangan leksikologi bahasa Arab. Melalui karyanya, Ibnu Faris berusaha menyangkal atas taklibul kalimah al-Khalil dan digantinya dengan teori al-usul wal maqayis yang kemudian dikenal oleh para ahli bahasa Arab dengan istilah al-ishtiqaq al-akbar. Ibnu Faris juga menolak sistematika penyusunan kata dalam kamus yang didasarkan istilah bab untuk setiap huruf.
Kemudian temuan-temuan baru yang dikemukakan Ibnu Faris di atas membuat para pakar bahasa mengakui kredibilitas dan ketelitian Ibnu Faris dalam memahami bahasa dengan munculnya teori-teori yang telah mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudari Novia. Dan di sini saya akan mencoba mempresentasikan tokoh leksikologi Arab yaitu Ibnu Jini dan yang kedua yaitu Ismail bin Hamad al-Jauhari. Yang pertama adalah Ibnu Jini. Jadi Ibnu Jini ini nama lengkapnya yaitu Abdul Fat al-Usman bin Jini al-Musili. Ia adalah ulama terkenal di bidang ilmu nahwu dan sastra. Jadi masa kecilnya Ibnu Jini ini dihabiskan di kota Mosul, Irak. Dahulu ayahnya itu bekerja sebagai pembantu setia seorang hakim di Mosul bernama Sulaiman bin Fat al-Azdi. Sekalipun demikian, status sosial ini tidak menyurutkan Ibnu Jini untuk menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan seperti anak-anak lainnya. Jadi ilmu Ibnu Jini ini sejak kecil ia telah dianugerahi ghairah ilmiah atau semangat kuat untuk belajar dari para syekh yang ada di daerah kelahirannya. Dan hampir semua halakoh yaitu majelis taklim atau majelis belajar telah dihadiri Ibnu Jini untuk menuntut ilmu dari para pengasuh dan syekh yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan di usianya yang masih belia yaitu 17 tahun, ia telah menguasai ilmu sorof hingga Ibnu Jini ini berkenalan dengan seseorang syekh yang bernama Abu Ali Al-Farisi yang dikenal sebagai pakar ilmu bahasa dan nahwu di zamannya. Dan selama 40 tahun lamanya Ibnu Jini itu menjadi murid setia Abu Ali Al-Farisi tersebut hingga ia mewarisi semua ilmu dari gurunya. Kemudian karya ilmiah yang berhasil ditulis oleh Ibnu Jini itu mencapai 67 buku. Namun bukunya yang paling populer hingga kini adalah Al-Khoswais, yaitu sebuah buku yang isinya komprehensif meliputi dasar-dasar ilmu nahwu, kaidah usul fikih dan nahwu dan analisis leksikologis terhadap makna-makna kosakata bahasa Arab. Buku yang terdiri dari 162 bab ini pernah dihadiahkan kepada Sultan Bahauddin Al-Buaihi, tepatnya setelah guru Jini ini meninggal. Kemudian di bidang fikih, Ibnu Jini mengikuti mazhab Imam Hanafi. Di bidang akidah ia lebih memilih sebagai pengikut Mu'tazilah, dan bidang ilmu nahwunya condong ke mazhab ulama Basrah. Beberapa pendapat Ibnu Jini yang mengundang kontroversi di dalam kitab Khoswais antaranya yaitu kritiknya terhadap kekurangan Alkitab karya Sibawayh dan pendapatnya yang menyatakan bahwa ilmu bahasa Arab termasuk akidah Islam. Yang kedua yaitu Ismail bin Hamad al-Jauhari. Ismail bin Hamad al-Jauhari ini berasal dari desa Farob. Sejak kecil ia telah masuk di Irak, lalu ia berkelana ke Hijaz menuju ke pedalaman desa-desa Badui untuk mempelajari dialek bangsa Arab dan syair-syair asli gabungan penduduk desa atau Badui yang masih memiliki tingkat kebahasaan yang fasih yang tidak terkontaminasi pengaruh dialek dari para pendatang. Setelah lama berkelana, Ismail bin Hamad al-Jauhari ini ia kembali ke Khurasan dan menetap di Naisabur. Jadi selain dikenal sebagai seorang pakar bahasa Arab yang kreatif dan leksikolog karena karyanya Kamus Aswihah fi al-Lughah sebanyak 2 jilid tersebut, ia juga dikenal sebagai orang yang meninggal dunia karena kreativitasnya sendiri. Jadi Al-Jauhari itu memanggil penduduk Naisabur untuk memperkenalkan salah satu karyanya berupa alat untuk terbang. Kala itu ia mengikat kedua tangannya dengan kayu berukuran lebar seperti sayap burung. Lalu ia segera menyepak-nyepakkan kedua tangannya layaknya
burung yang akan terbang. Tak lama kemudian ia berhasil terbang ke angkasa, namun akhirnya ia terjatuh karena kehabisan tenaga. Lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya. Kamus Al-Shihah ini itu sebagai kamus pertama yang memperkenalkan sistem Al-Qafiyah. Jelas mendapatkan perhatian besar di kalangan ulama. Kontribusi sistem ini itu dinilai amat membantu bagi para sastrawan karena dalam menyusun maupun memahami sajak dalam syair maupun prosa bahasa Arab. Sambutan para ulama itu dibuktikan untuk munculnya buku-buku lain yang berusaha meneliti kamus Al-Shihah. Beberapa ulama ada yang sekedar menulis buku untuk memberi komentar atau tambahan takliqat dari kamus Al-Shihah. Di antaranya yaitu Abu Nuaim Ali dari Basrah dan Abu Zakaria dari Tibris. Ada juga para ulama yang menulis syarahnya atau penjelasan dari kamus Al-Shihah berupa catatan kaki atau hasyiah, misalnya kitab Hawashi Al-Shihah karya Abu Qasim Al-Fadl bin Muhammad dari Basrah, kitab Hasyiah ala Hawashi Al-Shihah karya Ali bin Ja'far Al-Soqli yang dikenal dengan Ibnul Qata dan lain sebagainya. Jadi sebagai kamus perdana ini mengusung sistem baru Al-Qafiyah. Kamus Al-Shihah ini juga tidak luput dari kritikan beberapa ulama yang mengkritik pemikiran Al-Jauhari, antara lain Jamaluddin Al-Qoti dalam bukunya Al-Ishrah lima waqa'a min al-khilaf fi Al-Shihah dan lain sebagainya. Jadi beberapa ulama yang ada berusaha membuat ringkasan ikhtisar dari kamus Al-Shihah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap kamus tersebut. Misalnya Mahmud bin Ahmad Al-Zanjani Al-Syafi'i yang menulis Tahdzib Al-Shihah. Lalu Muhammad bin Hasan yang lebih dikenal sebagai Ibnu Shahih dari Damaskus melalui karyanya Mukhtasar Al-Shihah, dan Zainuddin Muhammad bin Syamsuddin Al-Razi melalui kamusnya yang terkenal hingga sekarang yaitu Mukhtar Al-Shihah. Jadi ulama Ismail bin Hamad Al-Jauhari atau ulama Al-Jauhari ini karyanya yaitu kamus Al-Shihah tersebut. Mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.